semuanya, perkenalkan nama saya Tia Erin Kristi Burgiting Suka dengan NIM 722322026. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan mata kuliah akuntansi agrikultur yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Jumiadi AW AK MSc. Tanpa berlama-lama, baiklah, di sini kita akan membahas mengenai konsep hibah pemerintah sesuai atau dalam akuntansi agrikultur. Jadi untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah konsep hibah pemerintah sesuai dengan PSAK nomor 61. Jadi di dalam PSAK 61 ini, hibah pemerintah sendiri itu didefinisikan sebagai bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan yang sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi entitas tersebut. Tidak termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dengan transaksi perdagangan normal. Jadi di dalam PSAK 61 ini, hibah pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu hibah yang terkait dengan aset, dan yang kedua adalah hibah yang terkait dengan penghasilan. Untuk hibah yang terkait dengan aset ini memiliki kondisi utama bahwa entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun atau membeli aset jangka panjang. Dan kondisi tambahan mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis atau lokasi aset atau periode aset tersebut diperoleh atau dimiliki. Untuk jenis yang kedua yaitu hibah yang terkait dengan penghasilan. Untuk hibah ini sendiri, ini tidak berhubungan langsung dengan aset, tetapi lebih terkait dengan dukungan keuangan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada entitas, misalnya itu seperti subsidi bantuan uang tunai. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai pengakuan hibah sesuai dengan PSAK nomor 61. Jadi di dalam PSAK 61 ini ada beberapa pengakuan hibah. Yang pertama itu, hibah pemerintah diakui jika terdapat keyakinan memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan bahwa hibah tersebut akan diterima. Yang kedua, penerimaan hibah tidak dengan sendirinya memberikan bukti yang meyakinkan bahwa kondisi yang melekat pada hibah telah atau akan dipenuhi. Untuk yang ketiga, hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasi dengan hibah. Untuk yang keempat yaitu hibah pemerintah yang menjadi piutang atas kompensasi beban atau kerugian atau dukungan keuangan tanpa beban terkait di masa depan diakui dalam laba rugi pada periode hibah menjadi piutang. Selanjutnya mengenai pengukuran hibah. Jadi dalam PSAK 61 ini ada dua jenis pengukuran hibah. Yang pertama, hibah terkait dengan aset dan hibah yang terkait dengan penghasilan. Untuk hibah yang terkait dengan aset ini akan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diterima, bisa dari penilaian independen, penawaran pasar, ataupun nilai tercatat aset serupa. Untuk hibah terkait penghasilan akan diukur berdasarkan nilai tunai atau nilai nominalnya. Estimasi manfaat ekonomi juga dapat digunakan jika hibah berupa dukungan operasional atau subsidi. Nah, di sini telah saya terangkan contoh kasus terkait dengan hibah pemerintah sesuai dengan PSAK nomor 61. Pemerintah Indonesia memberikan hibah berupa aset yaitu tanah dan hibah berupa uang sebesar 50 juta yang mendukung roda ekonomi di daerah tersebut dan bentuk perhatian dan sumbangan pemerintah agar daerah tersebut menuju ekonomi yang lebih baik, sehingga masyarakat sekitar pun akan memperoleh penghasilan yang lebih baik juga, di mana tanah tersebut yang berlokasi di luar pemukiman penduduk sekitar kepada PT X yang sedang bergerak di bidang industri yang mengelola daur ulang sampah menjadi pupuk organik. Nah, jadi pada kasus itu yang akan dilakukan pencatatan akuntansi oleh PT X. Jadi untuk pencatatan akuntansi atas hibah berupa tanah dan hibah uang sebesar 50 juta tersebut, yaitu untuk tanah sendiri untuk hibah tanah sendiri itu yang akan dicatat itu adalah jumlah harga wajar pada saat ini. Misalnya pada saat
dilakukan hibah tanah oleh pemerintah yang misalnya sebesar 100 juta, sedangkan nilai wajarnya tanah tersebut adalah sebesar 125 juta. Maka yang akan dicatat dalam neraca adalah yang sebesar 125 juta tadi. Mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa harus yang 125 juta tersebut dicatat? Hal ini karena tanah itu akan secara terus-menerus mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan tidak ada depresiasi atas tanah ini. Jadi yang akan dicatat itu adalah nilai wajar tanah tersebut. Sedangkan untuk hibah uang itu yang akan dicatat itu tetap sebesar 50 juta yang akan disajikan dalam laporan laba rugi PTX ini sebagai pendapatan hibah. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai hibah pemerintah sesuai dengan PSAK nomor 69. Nah, jadi dalam PSAK 69 ini terkait dengan hibah pemerintah, ada beberapa konsep utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu mengenai hibah pemerintah ini sendiri. Jadi, dalam PSAK 69 ini, hibah pemerintah didefinisikan sesuai atau sebagaimana dengan PSAK nomor 61 tadi terkait akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Untuk konsep kedua yang perlu kita ketahui mengenai jumlah tercatat atau carrying amount, yang dimana hal ini didefinisikan sebagai jumlah di mana aset diakui dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, konsep ketiga yaitu mengenai nilai wajar atau fair value, yang didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya mengenai pengakuan hibah dalam laba rugi sesuai dengan PSAK nomor 69. Jadi dalam PSAK 69 ini memberikan pengaturan akuntansi atas hibah pemerintah tanpa syarat yang terkait dengan aset biologis untuk diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan akan diakui dalam laba rugi ketika dan hanya ketika hibah pemerintah tersebut sudah menjadi piutang. Selanjutnya mengenai pengungkapannya. Jadi dalam laporan keuangan ini harus mencakup pengungkapan yang memadai tentang hibah pemerintah yang diterima, termasuk informasi tentang sifat dan jumlah hibah, serta implikasi keuangan dan operasional yang relevan. Nah, berikut ini juga disajikan mengenai contoh kasus yang sesuai dengan PSAK nomor 69. Perusahaan ABC adalah sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada konversi lingkungan. Pemerintah setempat memberikan hibah kepada perusahaan ABC untuk mendukung program penghijauan di kawasan hutan yang terancam punah. Hibah tersebut diberikan tanpa syarat, dan perusahaan ABC diharapkan menggunakan dana tersebut untuk membeli bibit pohon, peralatan kebun, dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan proyek tersebut. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu ada beberapa hal yang akan dijawab. Yang pertama mengenai penerimaan hibah. Jadi untuk penerimaan hibahnya itu, pada saat perusahaan ABC menerima dana hibah dari pemerintah, maka mereka harus mencatat penerimaan tersebut dalam buku catatan akuntansi mereka sebagai piutang kepada pemerintah. Untuk yang kedua mengenai pengukuran nilai wajar. Jadi perusahaan ABC kemudian akan menilai nilai wajar dari hibah tersebut. Misalnya, jika hibah tersebut adalah dalam bentuk uang tunai, nilai wajarnya adalah jumlah uang yang diterima. Namun, jika hibah tersebut adalah dalam bentuk aset non-moneter seperti bibit pohon atau peralatan kebun, maka perusahaan ABC akan menilai nilai wajarnya berdasarkan nilai pasar terkini. Nah, selanjutnya mengenai pencatatan dalam laporan keuangan. Jadi hibah pemerintah tersebut tidak akan diakui sebagai pendapatan pada saat penerimaan. Namun, hibah ini akan dicatat sebagai piutang dan disajikan dalam neraca sebagai aset piutang yang belum direalisasi. Selanjutnya, mengenai pengakuan dalam laba rugi. Jadi, hibah pemerintah ini baru akan diakui dalam laba rugi ketika perusahaan ABC yakin bahwa mereka memiliki hak untuk menerima dana tersebut. Pengakuan dalam laba rugi terjadi pada saat piutang tersebut menjadi piutang yang dapat diperdagangkan atau piutang yang diterima oleh penerima dana atau PT ABC tadi sendiri.
Nah, pada saat itulah hibah akan diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Nah, dengan demikian perusahaan ABC akan menerapkan PSAK 69 dengan memperlakukan hibah pemerintah tanpa syarat sebagai piutang dan mengakui pendapatan dari hibah tersebut pada saat piutang tersebut dapat diperdagangkan atau akan telah diterima. Berikutnya mengenai syarat dan ketentuan hibah pemerintah. Hibah sendiri ini seringkali disertai dengan berbagai syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi oleh entitas penerima. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai beberapa syarat dan ketentuan hibah pemerintah tersebut. Yang pertama mengenai variasi syarat dan ketentuan. Jadi syarat dan ketentuan hibah pemerintah dapat bervariasi. Ini tergantung pada tujuan dan kebijakan pemerintah serta kebutuhan spesifik entitas penerima. Nah, contohnya itu, hibah bisa saja mensyaratkan entitas untuk melakukan aktivitas tertentu di lokasi atau periode waktu tertentu, atau untuk mengembalikan seluruh atau sebagian hibah jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi. Berikutnya mengenai penundaan pengakuan hibah. Jadi, jika syarat-syarat tertentu harus dipenuhi sebelum hibah dapat diakui dalam laporan keuangan, maka pengakuan hibah tersebut ditunda hingga syarat-syarat tersebut terpenuhi. Nah, misalnya itu, jika hibah mensyaratkan entitas untuk melakukan aktivitas tertentu selama periode waktu tertentu, pengakuan hibah tersebut dalam laba rugi ditunda hingga akhir periode yang ditentukan. Selanjutnya mengenai pengaruh terhadap pengakuan hibah. Jadi hibah pemerintah ini dapat diakui dalam laba rugi secara bertahap seiring berjalannya waktu. Jika persyaratan hibah memperbolehkan bagian dari hibah untuk dipertahankan sesuai dengan periode yang telah berlalu. Hal ini memungkinkan entitas untuk secara proporsional mengakui manfaat ekonomi dari hibah seiring dengan pemenuhan syarat tertentu. Selanjutnya, mengenai pengaruh PSAK pada hibah yang berkaitan dengan aset biologis. Nah, jika hibah pemerintah berkaitan dengan aset biologis yang diukur pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai serta mensyaratkan entitas untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu, maka PSAK 61 mengenai akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah ini akan ditetapkan. Selanjutnya mengenai pemberlakuan berbeda dalam PSAK 61. PSAK 61 ini hanya diterapkan untuk hibah pemerintah yang berkaitan dengan aset biologis yang diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Nah, jika hibah tersebut mensyaratkan entitas untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu, maka akan ada perlakuan yang berbeda dari PSAK 61. Nah, sebagai contoh untuk menunjang pembahasan ini, ada contoh kasus yang saya sertakan, itu PT Hijau Makmur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan hutan dan konversi alam. Pemerintah setempat memberikan hibah kepada PT Hijau Makmur untuk mendukung program konservasi hutan yang terancam punah. Hibah tersebut disertai dengan persyaratan bahwa PT Hijau Makmur tidak boleh terlibat dalam aktivitas penembangan hutan atau pengundulan hutan selama minimal 10 tahun ke depan. Hal tersebut tidak diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai PT Hijau Makmur tersebut. Dan PT Hijau Makmur tersebut memiliki lahan konversi dengan aset biologis berupa pohon-pohon yang diukur pada biaya perolehan. Jadi yang pertama akan kita bahas mengenai penerimaan hibahnya. Jadi penerimaan hibahnya ini akan dilakukan pada saat PT Hijau Makmur menerima hibah dari pemerintah. Jadi mereka harus mencatat penerimaan tersebut sebagai hibah pemerintah dan mencatatnya sebagai peningkatan aset biologis pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Selanjutnya mengenai pengungkapan, jadi PT Hijau Makmur ini harus mengungkapkan informasi terkait hibah pemerintah yang mereka terima, termasuk jumlah hibah, persyaratan yang terkait dengan hibah, serta dampaknya terhadap laporan perusahaan.
Selanjutnya mengenai perlakuan khusus. Jadi karena hibah tersebut mensyaratkan PT Hijau Makmur untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu, maka perusahaan PT Hijau Makmur ini harus mematuhi persyaratan tersebut selama periode yang ditentukan dalam perjanjian hibah atau selama 10 tahun. Jadi sekian materi yang saya sampaikan mengenai konsep hibah pemerintah dalam akuntansi agrikultur, dan semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.